Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini memanggil 3 kepala daerah dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Sidoarjo terkait rencana pembatasan sosial berskala besar. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini hadir di Gedung Graha di Surabaya, Jawa Timur bersama Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Gresik dan Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo. Kehadiran 3 kepala daerah ini memenuhi undangan Gubernur Jawa Timur membahas PSBB mencegah penyebaran COVID-19. Pertemuan ini juga diikuti forum komunikasi pimpinan daerah dari daerah masing-masing seperti Kapolres dan Komandan Kodim. Lalu kapan penerapan PSBB di Provinsi Jawa Timur akan kami tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Kofifa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Bu Kofifa, jadi sudah ada kepastian 3 daerah untuk Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo penerapan PSBB-nya kapan, Bu? Ini kesepakatan. Jadi nanti malam kita akan menyerahkan, ini kan kami surat sudah kita siapkan, draft pergub sudah kita siapkan. Artinya kalau misalnya nanti malam perwakilan Forkopimda Surabaya, kemudian Gresik dan Sidoarjo sudah melakukan telaah satu surat ke Menteri Kesehatan. Itu kan lampirannya banyak. Kemudian 2 draft pergub. Kenapa ini bisa dijadikan satu kesatuan? Kalau misalnya besok katakan sudah sepakat nanti malam, besok kita ajukan ke Menkes, kita sebetulnya draft pergubnya sudah siap. Lalu tadi juga saya sampaikan, kalau misalnya format yang sudah kita diskusikan ini sudah final, maka perwali dan pergub sebetulnya juga sudah bisa langsung disiapkan. Kajian epidemiologi saya rasa sudah dengan mengundang para pakar hari Sabtu kemarin, itu ada tim epidemiologis dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, kemudian dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, dan mereka sudah melakukan telaah cukup dalam seminggu kemarin. Tapi formalnya rapat dilakukan kemarin, dan dari telaah yang sudah mengundang berbagai pakar itu, akhirnya kami putuskan untuk mengundang Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik untuk membahas langkah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan kaitan dengan PSBB. Baik, artinya malam ini pengajuan PSBB akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan oleh 3 daerah. Apa yang harus disiapkan oleh 3 daerah tadi yang disampaikan Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik? Selain kelengkapan dokumen tentu yang dibutuhkan juga bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan. Apa yang harus dipersiapkannya, Bu Kofifa? Pertama, kenapa tadi kami juga mengajak Forkopimda, ada Pak Kapolda, kemudian Pak Kasdam, karena Pak Pangdam sedang ada tugas di Jakarta hari ini. Saya ingin semua menjadi satu kesatuan untuk bisa mencari format terbaik ketika PSBB kita siapkan. Jadi misalnya di dalam draft pergub, seperti halnya provinsi lain yang sudah menyiapkan pergub tentang PSBB. Ada kaitan misalnya dengan dunia pendidikan, kemudian kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, lalu ada juga kaitan dengan transportasi publik, kaitan dengan perdagangan, perekonomian, logistik, telekomunikasi, dan sebagainya. Insya Allah sudah relatif detail draft pergub yang kami siapkan, sehingga tadi saya sampaikan peraturan wali kota dan peraturan bupati bisa juga disiapkan draftnya. Sehingga ketika keputusan dari Menteri Kesehatan katakan memberikan rekomendasi persetujuan PSBB, tinggal kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini adalah pembatasan sosial, bukan pelarangan. Nah, pembatasan dan pelarangan ini kan butuh sesuatu yang bisa dijadikan referensi bagi aparat baik TNI maupun Polri. Baik. Pada posisi seperti inilah yang tadi juga sudah kita bahas cukup intensif. Baik, Bu Kofifa, jika melihat daerah lain mobilisasi masyarakat ini masih sangat tinggi. Bagaimana di Jawa Timur? Karena kita tahu ada beberapa daerah yang mobilisasinya masih sangat tinggi, terutama Surabaya, dan itu menyebabkan penyebaran ke daerah-daerah lain di Jawa Timur. Akan ada penutupan perbatasan nanti ketika diterapkan di wilayah 3 daerah tadi? Sebetulnya saat ini pun juga sudah.
sudah ada 527 area permukiman yang dijaga oleh TNI dan Polri. Jawa Timur ya 527. Sudah ada posko mudik, mungkin sekitar 95 titik. Kemudian ada jalan-jalan yang ditutup, itu sudah 200 lebih. Nah, sebetulnya kalau ini efektif, maka kemungkinan kita bisa melakukan penghentian, bukan hanya pengurangan, penghentian penyebaran. Kenapa saya menyebut ini? Karena lompatan penyebaran, apakah di Gresik, apakah di Sidoarjo, apalagi di Surabaya, ini luar biasa. Gresik sebetulnya jumlahnya tidak sebesar seperti yang Sidoarjo dan Surabaya. Tapi bahwa seminggu terakhir itu sudah naik 2 kali lipat misalnya. Nah, ada sesuatu yang bisa memberikan penegakan hukum. Ada penalti, ada punishment. Nah, itu kan perlu referensi hukum. Nah, referensi hukum bisa dari Pergub, lalu bisa jadi peraturan wali kota dan bupati. Itu kalau dalam PSBB, maka ruang untuk bisa memberikan tindakan, memberikan penalti atau punishment, itu akan ada payung hukumnya. Jikalau sudah ada PSBB, ada Pergub, ada Perwali dan Pergub. Baik, artinya ketika ada payung hukum bisa ditegakkan lagi, terutama karena ini menyangkut kedisiplinan masyarakat yang juga menjadi perhatian di sejumlah daerah yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan atau menerapkan PSBB, Bu Khofifah. Betul, jadi kan saya melihat seolah-olah 14 hari pertama yang dulu mereka sudah merasa stay at home. Nah, setelah itu mereka sudah merasa sudah leluasa. Padahal ini penyebarannya makin masif gitu. Jadi kita memang harus masuk pada sosialisasi tahap kedua. Sosialisasi tahap kedua ini memang sudah harus diikuti dengan tindakan-tindakan pencegahan tertentu yang bisa memberikan pemahaman lebih masif kepada masyarakat yang kemarin sudah tinggal 14 hari di rumah, sekarang harus diperpanjang. Nah, kalau misalnya mereka tetap berkerumun, kemudian mereka tetap cangkruan dalam jumlah besar, itu misalnya aparat polisi dan TNI bisa memberikan pertama persuasi, kedua represi. Baik, ini penyebarannya di wilayah Jawa Timur masih sangat tinggi terutama untuk kota Surabaya. Target dari pemerintah Jawa Timur kapan ini PSBB bisa diterapkannya, Bu Khofifah? Pokoknya kalau nanti malam jam 8 di antara tim sudah memfinalkan, maka besok surat bisa kami ajukan ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau di Pemprov kami sudah siapkan surat dan kelengkapan lampirannya, kemudian kami juga siapkan draft Pergub. Sehingga draft Pergub semua sudah bisa dibahas bersama. Tadi pun kami sampaikan bahwa draft Pergub bisa dibawa pulang, kita dapat feedback. Setelah itu masing-masing bisa breakdown membuat peraturan wali kota dan peraturan bupati. Artinya diharapkan di pekan ini bisa diterapkan, Bu Khofifah? Ya, saya berharap begitu. Karena misalnya kalau nanti turun dari Kementerian Kesehatan, persetujuan PSBB misalnya, kita kan relatif Pergubnya sudah siap. Nah, tinggal sosialisasi, rata-rata kita butuh 2-3 hari sosialisasi kepada masyarakat. Baik. Nah, dalam waktu 2-3 hari juga peraturan wali kota dan bupati juga sudah bisa terbit. Yang juga menjadi sorotan, Bu Khofifah, soal mudik. Kita tahu ada jalur darat yang menjadi akses masuk beberapa wilayah di Jawa Timur, juga Bandara Juanda termasuk Pelabuhan Tanjung Perak. Ya. Jadi bagaimana ketika nanti penerapan PSBB menghadapi musim mudik? Kendati sudah ada imbauan sebetulnya di pemerintah untuk tidak mudik. Iya, jadi yang sudah terlanjur mereka tiba baik di Juanda maupun di Tanjung Perak, sesungguhnya selama ini semua kita minta mereka cek suhu tubuh, kemudian rapid test, semua. Jadi berapa penerbangan dari Kuala Lumpur terutama untuk pekerja migran, ada juga mahasiswa, ada juga WNI yang tinggal di sana, sama treatmentnya. Nah, di Jawa Timur per sore ini kira-kira 81% apakah kelurahan ataukah desa yang sudah memiliki ruang observasi. Jadi sebetulnya screening berlapis juga sudah dilakukan. Baik. Tapi antara screening berlapis, kemudian pemeriksaan berlapis, kalau tidak diikuti kedisiplinan kita untuk tinggal di rumah,
atau keluar rumah hanya untuk kegiatan katakan logistik, kesehatan, perekonomian, perdagangan, lalu pakai masker, menjaga jarak yang aman. Kalau tidak diikuti format seperti itu, maka efektivitas dari seluruh format yang sudah dilakukan berlapis-lapis, ternyata kita melihat angka penyebarannya juga masih cukup tinggi. Kalau misalkan saat ini screening berlapis dilakukan kepada para pemudik yang tiba di Jawa Timur, bagaimana ketika PSBB sudah diterapkan? Apakah masih screening dengan berlapis atau justru akan dilakukan karantina? Jadi sekarang yang kita ingin menyiapkan karantina, tadi sudah mulai didiskusikan awal. Kita akan melihat, katakan di Surabaya, ini yang seluruh kecamatannya sudah terjangkit. Rata-rata 50-60% dari PDP itu terkonfirmasi positif. Nah, kita sedang membahas bagaimana kalau yang PDP ini itu kemudian dimasukkan di dalam karantina, ruang isolasi atau observasi. Kita sudah menyiapkan sebetulnya di BPSDM Pemprov Jawa Timur ada 350 bed. Sudah sangat lengkap di sana. Ada gym, ada PT-nya. Kemudian ada ruang di mana mereka bisa, mungkin kalau suka main musik, ada di sana. Baik. Kemudian ada tempat olahraga. Ini yang tadi juga saya sampaikan. Mungkin dari pola seperti itu relatif kita bisa melakukan eliminasi dari kemungkinan penyebaran lebih luas lagi. Baik, artinya untuk karantina prioritas kepada PDP dan juga ODP yang saat ini yang sudah berisiko terdata. Tinggi terutama, PDP dan yang berisiko tinggi. Baik, terakhir Bu Khofifah yang juga perlu perhatian bagaimana persiapan dana bantuan yang bagi warga yang terdampak, Bu Khofifah. Ya, ini juga yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang itu sebenarnya lapisan bantalan sosial dari pemerintah sudah banyak sekali. 1 PKH, 2 bantuan pangan non-tunai, 3 sembako, 4 adalah kartu prakerja, 5 dana desa, 6 bantuan tunai. Nah, 7 ini dari Pemprov. Kami sudah menyampaikan bahwa secara proporsional dari area-area terdampak, kita sudah putuskan akan memberikan bantuan tunai melalui Bupati Wali Kota. Karena Bupati Wali Kota inilah yang mengetahui persis misalnya bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Ini kan Bupati Wali Kota yang menentukan siapa yang paling terdampak. Lebih tahu datanya di tingkat 2 tentunya ya? Iya, Baik. di tingkat 2. Baik. Jadi kalau Kemsos memberikan ruang, boleh DTKS, boleh non-DTKS, maka Pemprov juga akan menitipkan juga bantuan tunai. Silakan mana yang terdampak, Bupati Wali Kota. Itu dibutuhkan koordinasi untuk pendataan siapa yang terdampak untuk mendapatkan bantuan. Nah, terima kasih. Di luar itu Bupati Wali baik, Kota. silakan. Di luar itu, bagi masyarakat non-Jawa Timur, kita sudah meluncurkan radar bansos. Mereka boleh mendaftar, sehingga semua yang terdampak di luar KTP Jawa Timur pun boleh mendaftarkan untuk mendapatkan intervensi bantuan bansos atau bantuan tunai dari Pemprov. Semua bisa terdata termasuk perantau yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Iya, betul. Bu Khofifah telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kita tunggu nanti bagaimana pengajuan PSBB-nya. Terima kasih Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.